good afternoon everyone. How are you today? I hope everything always goes well for you and always in a good condition to learn, okay? Alright, so today, as you can see from the titles, our topic is about simple present tense. Do you know what is simple present tense? Alright, let's check it out. The use. Nah, use ini adalah kegunaan ya. So, the use of simple present tense is first, regular habits or daily routine. Jadi di sini kegunaannya simple present tense. Tense di sini adalah tata bahasa ya. Jadi simple present tense itu kita gunakan ketika kita ingin membicarakan kebiasaan atau daily routine, kegiatan sehari-hari. Habits, kebiasaan, daily routine, kegiatan sehari-hari. Ini habits, this is daily routine. Nah, for example, contohnya I play soccer. Nah, misalnya, and then the second, the school opens every morning at 7 a.m. Play kemarin bermain, opens membuka. Jadi sekolah buka setiap pagi. Ini daily routine ya. Jam 7 pagi. He always forgets her bag. Dia selalu lupa tasnya. Every 12 months, the earth circles the sun. Setiap 12 bulan, bumi mengelilingi matahari. Next, the second, facts or generalization. Jadi ini adalah kita gunakan juga simple present tense ketika kita ingin membicarakan fakta secara umum. Ya, contohnya cats like milk. Kucing suka susu. Or bisa juga kita gunakan cats like fish. Dua-duanya adalah fakta. Kucing suka susu dan ikan. Caracas is the capital of Venezuela. Nah, jadi Caracas ini adalah ibu kota dari Venezuela. Windows are not made of wood. Jendela tidak terbuat dari kayu. Next, the third one, scheduled events in the near future. Nah, jadi yang ketiga kegunaannya simple present tense ini juga untuk membicarakan jadwal kegiatan di waktu yang dekat. For example, the bus leaves tonight at 6 p.m. Busnya akan berangkat malam ini jam 6. The party starts at 8 o'clock. Pesta mulai jam 8 tepat. Oke, kita mesti kasih contoh yang kalimat positif dulu ya, yang afirmatif. Now, the simple present is used with adverbs like. Nah, adverbs di sini adalah kata keterangan ya. Jadi, simple present ini kita gunakan dengan kata keterangan seperti always, means selalu, always artinya selalu. Often adalah sering. Usually means biasanya. Sometimes means kadang-kadang. Rarely means jarang. Never means tidak pernah. Everyday means setiap hari. Jadi always selalu, often sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, rarely jarang, never tidak pernah, everyday setiap hari. For example, I always come to school by car. Saya selalu datang ke sekolah dengan mobil. Wow. Nah, karena kan simple present tense ini kita gunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Jadi kan selalu, makanya pakai kata keterangan di akhirnya, pakai selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, setiap hari. Jadi pakai kata-kata keterangan ini ya, yang dimerahin, the red one.
Jadi I don't come here very often. Saya tidak sering datang ke sini. He usually eats breakfast at 7 a.m. Dia biasanya sarapan jam 7 pagi. Sometimes I go to party. Kadang-kadang saya pergi ke pesta. She rarely cooks. Dia jarang masak. He is never late for class. Dia tidak pernah terlambat kelas. Days, the last one, they sleep early every day. Yang terakhir, mereka tidur di awal setiap hari. Now, to form the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. Nah, jadi rumusnya simple present tense ini untuk subjek he, she, dan it, kata kerjanya kita tambah s. Ya, jadi live pakai s, sing tambah s. Then, tapi, but when the verb ends in o, ss, sh, ch, kita tambah is. Nah, tapi untuk kata kerja yang berakhiran o, ss, sh, ch, dan x, kita tambahkan is. Go kan akhirannya o, jadi ditambah is, goes. Terus watch, menonton, ch terakhirnya kita tambah is. Wash juga, and then fix, jadi ini kita tambah is. Yang berakhiran ini o, ss, sh, ch, dan x. A consonant followed by y, the y change into e and we add s. Nah, jadi untuk huruf mati yang diikuti y, itu y-nya kita ganti, kita rubah jadi i, dan ditambah s. Contohnya study, kan huruf matinya d diikuti dengan y, jadi kita rubah y-nya jadi studies. But a vowel followed by y, we just add s. Tapi kalau dianya kata huruf hidup itu a, i, u, e, o diikuti y, dia hanya ditambah s. Nih contohnya I play. Play itu kan hurufnya a itu huruf hidup, a, i, u, e, o huruf hidup, diikuti y tambah s saja. Kalau dia huruf mati tadi study d baru berubah jadi is. Oke, look at the example nih. Word ini untuk she, he, it ya. Kalau I, you, they, we-nya enggak berubah. Oke, ini untuk she, he, it. Nih, lihat ini she, it. Work jadi works, it jadi eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Nah, untuk yang berubah jadi is tadi ada study, ada cry, ada try, ada spy, ada fly. Karena D, R, P, dan L itu adalah huruf mati. Terus ada go, ada watch, mix, and kiss itu ditambah is karena berakhiran dengan o, sh, ch, x, dan ss. Okay, like an example, make affirmative sentences. He goes to school. Second, they dan it. They eat a lot. Nah, jadi here ya, lihat. Kalau he, karena subjeknya she, he, it, tambah is, tambah s atau es. But, kalau dia subjeknya they, I, you, they, we, tidak usah tambah s atau es. Ya, hanya he, she, dan it. Kalau they enggak, they eat a lot. She surfs the internet. Nih, karena dia she ditambah s. I play the flute. Nah, karena dia subjeknya I, tidak usah ditambah s atau es. Play-nya tetap biasa. She cries. Nah, subjeknya she. Cry-nya tadinya y berubah jadi is. Okay? So, that's all for today. I hope you all understand. If you have any question, you can ask me. Okay? Thank you.